الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin sidang jemaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita, yang tidak mampu kita menyebutnya, menghitungnya dan membalasnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, pengabdian kita mengantar kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan iman dan taqwa yang ada dalam diri kita masing-masing ini dapat menyertai kita sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah, dalam suatu riwayat dikisahkan salah seorang hamba Allah yang paling pandai bersyukur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau selalu bertahmid, memuji sepanjang hari, sepanjang waktu perjalanan hidupnya. Salamun ala Ibrahim. Setiap kali beliau akan makan, selalu meminta ditemani orang lain. Bahkan beliau pergi ke pasar mencari orang yang belum makan untuk diajak makan di rumahnya. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah wujud rasa syukur dan tahmid atas rahmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana awwalu man bayyaba dhayfa Ibrahim." Orang yang pertama kali memberi suruhan kepada tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang Jumat yang terhormat, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid adalah ungkapan spontanitas seseorang yang baru saja merasakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang selalu bertahmid mendapat pujian balik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara saya bisa mensyukuri semua nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni u'til katsir wa arda bil yasir wa inna syukra dzalika an ta'lama annama bika min nikmatin faminni. Aku memberi nikmat yang banyak, tapi aku pun redha dengan balasan sedikit.
Caramu mensyukuri nikmat adalah kamu mengetahui bahwa semua nikmat itu berasal dariku. Sidang Jumat yang terhormat, Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang soleh, pemimpin yang adil, penyeru kepada Islam, dijuluki khalifah yang kelima. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak berani menjadi imam kalau beliau ada. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz mendapat surat dari karyawannya. Isi surat itu, mereka hidup di daerah yang makmur seperti kita di Lombok ini. Mereka hidup di daerah yang makmur sehingga takut tidak bisa bersyukur. Mereka meminta nasihat dari Umar bin Abdul Aziz tentang cara bersyukur. Beliau menjawab, Inna Allah Ta'ala yun'imu ala abdi ni'matan fahamidallaha 'alaiha illa kana hamduhu afdal min ni'matihi. Sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba tersebut memuji Allah atas nikmat tersebut, maka pujiannya lebih utama daripada nikmatnya. Misalnya kita punya uang 100 juta atau lebih dari itu 1 miliar kita punya uang, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka menurut Allah Subhanahu wa taala ucapan syukur itu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan uang 1 miliar tersebut. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah, ucapan alhamdulillah ditulis di catatan amal baik orang di arsy, memenuhi timbangan amal soleh. Sedangkan uang 1 miliar suatu saat bisa hilang begitu saja tanpa bekas, hanya bisa digunakan untuk bersenang-senang di dunia ini yang sementara. Sedangkan ucapan alhamdulillah bisa dituliskan di lauhul mahfuz menjadi bukti agar bisa masuk surga yang abadi. Ketika ahli surga dimasukkan dalam surga yang dipenuhi para bidadari cantik cerita dan segala kesenangan yang tiada terhingga, maka ahli surga cukup membalasnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada nikmat yang lebih besar selain bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Daawuda wa Sulaimana 'ilma. Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nabi Daud alaihissalam memiliki kerajaan yang besar, sedangkan Nabi Sulaiman putranya memiliki kerajaan yang lebih besar lagi. Tapi ternyata mereka berdua hanya bisa membalas nikmat Allah yang tidak terhingga itu hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah bukan saja di dunia ini, tapi penghuni surga juga mengucapkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 73 dan 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْفَى الْعَامِلِينَ. Masyaallah, mulia sidang Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya
dibawa ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, pintu-pintunya telah terbuka. Penjaga surga berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah, masukilah surga ini, kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan, Alhamdulillah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi janjinya kepada kami. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah salah satu kecerdasan Umar bin Abdul Aziz. Beliau bisa menemukan pemikiran bahwa nikmat sebesar apapun, bahkan sebesar apa yang diperoleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, cara mensyukurinya cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua Nabi mulia tersebut. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kita lewat hadisnya, dua kata ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan lisan kita ini terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatin zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر من فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.